Obat tidak salah, tetapi jangan berhenti di sana. Betapa banyak orang yang merasa terjebak dalam rutinitas minum obat tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam tubuh mereka. Tapi jangan salah paham, saya tidak anti obat, tidak menolak obat. Justru dalam situasi darurat, obat adalah penyelamat. Bayangkan, jika seseorang dengan tekanan darah yang sangat tinggi tidak segera mengkonsumsi obat anti hipertensi, apa yang terjadi? Tentu ada resiko stroke atau pecahnya pembuluh darah. Resiko itu sangat tinggi. Begitu juga dengan kolesterol. Jika kolesterol LDL, yang dikenal sebagai kolesterol jahat ya, terlalu tinggi, resiko serangan jantung itu mengintai. Dalam kondisi seperti ini, obat adalah solusi cepat yang dibutuhkan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah obat ini harus dikonsumsi seumur hidup? Atau apakah ada jalan lain yang lebih alami untuk membantu tubuh kita sendiri memperbaiki dirinya sendiri? Oke, lalu penggunaan obat anti hipertensi ataupun obat penurun kolesterol yang terus-menerus memiliki dampak itu. Misalnya obat anti hipertensi itu dapat menyebabkan pusing bagi sebagian orang, lelah, atau bahkan masalah ginjal jika digunakan dalam jangka panjang. Begitu pula dengan obat yang umum digunakan untuk menurunkan kolesterol. Obat ini sering dikaitkan dengan nyeri otot, ada juga yang gangguan fungsi hati, dan bahkan ada yang menyebabkan peningkatan risiko diabetes tipe 2. Nah, ada cerita dari seorang peserta metabolic bootcamp. Dia cerita bahwa sebelum ini, dia ini sudah mengkonsumsi obat kolesterol selama 8 tahun. Bayangkan, 8 tahun. Kolesterol tinggi minum obat, kolesterol tinggi minum obat. Awalnya kadar kolesterol itu turun, namun beberapa tahun kemudian dia mulai merasakan nyeri otot yang membuatnya sulit bergerak. Kemudian setelah berkonsultasi dengan dokter, beliau diberitahu bahwa efek samping obat tersebut bisa menjadi penyebabnya. Nah, akhirnya beliau mulai bertanya-tanya kan, apakah ada cara lain untuk menurunkan kolesterol tanpa tergantung pada obat? Sama dengan hipertensi, apakah ada cara untuk menurunkan tensi tanpa obat? Obat-obatan itu seringkali bekerja hanya untuk menekan gejala, iya kan? Bukan menyelesaikan akar masalah. Jadi kita hanya mengandalkan obat. Tekanan darah mungkin turun dengan obat. Tetapi apa yang menyebabkan tekanan darah tinggi itu tetap tidak diketahui, tidak disadari oleh penderitanya. Begitu pula dengan kolesterol. Angkanya bisa turun di laboratorium dengan obat itu. Tetapi apa yang membuat kadar kolesterol naik tetap tidak disadari oleh penderitanya. Sebagian besar penyakit metabolik seperti hipertensi dan kolesterol, itu penyakit metabolik ya, disebabkan oleh pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat. Nah, ini sebabkan terlalu banyak mengkonsumsi makanan olahan, karbohidrat sederhana, dan gula. Itu salah satu penyebab utama. Ada lemak di dalam tubuh, lemak visceral,
lemak yang di sekitar organ, biasanya di perut ya, menumpuk. Itu akibat pola makan yang juga kemudian nanti memberikan kontribusi pada resistensi insulin, peradangan kronis, dan gangguan metabolisme yang lain. Jadi pola makan itu menyebabkan penyakit-penyakit metabolik ternyata. Kemudian, pernahkah Anda berpikir mengapa tubuh kita bisa begitu rewel hanya karena kita tidak makan dengan benar? Saya sering bertanya, kalau tubuh kita bisa bicara, mungkin dia akan bilang, "Hei, aku butuh asupan yang benar supaya bisa bekerja dengan maksimal." Mungkin dia berteriak karena kita makan nggak benar, kita makan makanan olahan, karbohidrat tinggi, gula tinggi. Disinilah pentingnya perbaikan metabolisme. Metabolisme itu adalah proses di mana tubuh kita mengubah makanan menjadi energi. Ketika metabolisme terganggu, tubuh kesulitan menjalankan fungsinya dengan optimal. Ketika metabolisme terganggu, tubuh kesulitan menjalankan fungsinya dengan optimal. Mari kita ingat itu. Tapi ada kabar baiknya, metabolisme bisa diperbaiki. Oke, kabar baiknya adalah metabolisme bisa diperbaiki dengan pola makan yang tepat. Maka tubuh kita akan pulih secara alami. Metabolic Bootcamp, program yang saya jalankan, tidak menjanjikan keajaiban, tetapi memberikan pendekatan yang logis dan alami, tanpa obat, tanpa suplemen. Kami mengajak untuk mengurangi makanan yang membebani metabolisme, seperti gula dan karbohidrat sederhana, serta menggantinya dengan makanan yang mendukung kesehatan tubuh, seperti protein yang berkualitas dan lemak sehat. Jadi, di Metabolic Bootcamp, kita menjalankan pola makan yang benar. Tubuh kita sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun kemampuan ini hanya akan bekerja maksimal jika kita memberi tubuh kita bahan bakar yang benar. Nah, ini penting ya. Kemampuan untuk menyembuhkan ini hanya akan bekerja maksimal jika kita memberi tubuh kita bahan bakar yang benar. Kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, hingga kulit kusam, semua itu adalah alarm dari tubuh yang memberitahu bahwa ada yang salah loh di dalam. Ketika metabolisme diperbaiki, tubuh akan mulai bekerja lebih efisien. Kadar kolesterol turun, bukan karena obat, tetapi karena tubuh mulai membakar lemak dengan baik. Tekanan darah akan stabil, tetapi bukan karena obat, tetapi karena pembuluh darah lebih rileks dan elastis berkat asupan makanan yang tepat. Sekali lagi, saya tidak menentang penggunaan obat. Ini perlu saya garis bawahi, bahwa saya tidak menentang penggunaan obat. Saya percaya obat adalah anugerah yang bisa menyelamatkan nyawa dalam situasi darurat. Namun kita juga harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita ingin bergantung pada obat seumur hidup? Atau kita ingin memberi tubuh kita kesempatan untuk pulih secara alami? Nah, kita bertanya pada diri kita sendiri, kita mau tergantung obat seumur hidup, atau kita akan memberi kesempatan pada tubuh untuk pulih secara alami? Bayangkan jika Anda bisa hidup sehat tanpa khawatir lupa minum obat, tanpa harus terus-menerus memeriksa tekanan darah atau kadar kolesterol. Bukankah itu impian semua orang yang menderita hipertensi dan kolesterol? Dengan memperbaiki metabolisme, tubuh Anda bisa menjadi lebih sehat, bisa menjadi lebih kuat, dan bisa menjadi lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Dan pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda sendiri. Apakah Anda ingin terus menekan gejala atau mulai memperbaiki akar masalah? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Jadi, yuk
mulai kenali tubuh kita, mulai kenali tubuh Anda. Perbaiki metabolisme Anda. Karena kesehatan yang sejati dimulai dari dalam. Dari makanan yang kita makan, dari dapur Anda. Salam sehat selalu, salam cinta, damai dari saya, Agung WB.